Bursa transfer musim panas kali ini banyak ciptakan kejutan. Tim-tim besar Eropa berlomba untuk memperkuat berbagai lini yang dibutuhkan. Selain itu, tidak sedikit pula aktor lapangan hijau yang sudah temukan tujuan untuk bermain musim depan. David Alaba yang beberapa tahun menjadi andalan The Bavaria telah masuk ke dalam kantong belanja Real Madrid. Selanjutnya ada nama Sergio Aguero yang juga sudah terdaftar sebagai pemain FC Barcelona. Sementara di seberang sana, Paris Saint-Germain menjadi tim yang tak cukup bila hanya membawa kantong belanja. Mereka telah menyiapkan sebuah troli besar untuk bisa menampung banyaknya pemain bintang yang ingin didatangkan. Apa yang dilakukan Paris Saint-Germain bukanlah hal mengejutkan. Mereka merupakan tim kaya raya yang masih terus memasang target untuk bisa menjadi yang terbaik di Eropa. Sejauh ini sudah ada banyak nama yang terus dikaitkan dengan mereka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, para penggawa yang hadir bukanlah mereka yang kurang mendapat sorotan, namun mereka yang selama membela klub sebelumnya telah banyak torehkan penghargaan. Pertama ada nama Georginio Wijnaldum yang telah resmi diumumkan sebagai pemain anyar Les Parisiens. Kapten timnas Belanda di ajang Piala Eropa 2020 itu resmi digait dengan status bebas transfer usai kontraknya dengan Liverpool habis. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Wijnaldum bakal bertahan di Paris sampai 5 tahun ke depan atau setidaknya sampai tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, pria berusia 30 tahun ini bakal mendapatkan gaji yang tentu tidak sedikit, yakni 9,5 juta euro atau setara 163 miliar rupiah per musim. Setelah Wijnaldum didatangkan ke Paris sebagai salah satu pemain bintang, ada nama lain yang tak kalah mengejutkan, yaitu Sergio Ramos. Pemain asal Spanyol yang baru saja mengakhiri kontraknya dengan Real Madrid itu telah resmi berstatus sebagai pemain bebas transfer. Meski usianya telah memasuki masa senja, tidak bisa dipungkiri bila kemampuan Ramos masih bisa diandalkan. Selain itu, mental yang dibawa juga akan sangat berguna bagi keseluruhan skuad Paris Saint-Germain nantinya. Melalui kabar yang dilaporkan Fabrizio Romano, Ramos telah sepakat untuk bergabung dengan PSG. Pemain 35 tahun itu bakal bertahan bersama skuad raksasa Prancis hingga setidaknya tahun 2023. Mendapatkan Ramos tentu menjadi hal yang sangat menakjubkan bagi PSG. Pasalnya, pemain yang telah lama menjadi pemimpin di skuad El Real itu juga diminati oleh banyak klub termasuk FC Bayern dan Manchester City. Berikutnya ada nama Achraf Hakimi. Bek sayap yang pada musim lalu membela Inter Milan itu sukses membawa Nerazzurri berjaya dengan raihan trofi Scudetto. Sepanjang musim, bintang asal Maroko itu berhasil menjadi andalan untuk terus masuk ke skuad asuhan Antonio Conte. Namun masalah finansial yang terjadi di kubu Inter memaksa mereka untuk melepas sang pemain. Paris Saint-Germain yang memiliki dana tak terhingga pun dinilai tepat untuk mendapatkan Hakimi. PSG dikabarkan harus menebus Hakimi dari Inter Milan dengan mahar sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah plus bonus-bonus lainnya. Dalam transfer ini, Real Madrid juga dilaporkan bakal menerima uang senilai 36 miliar rupiah sebagai dana solidaritas dari Inter Milan. Kepastian tentang kabar ini lantas dibenarkan oleh CEO Inter Milan Giuseppe Morata yang mengkonfirmasi kalau kepindahan Hakimi ke PSG hanya menunggu waktu. Kami berada di tahap akhir untuk Hakimi ke PSG. Kesepakatan akan selesai dalam 24 jam. Jelas ini adalah momen yang menyakitkan bagi kami, tetapi aku adalah administrator yang harus menjamin kelanjutan ekonomi klub selama masa sulit bagi dunia sepak bola pada umumnya. Yang tak kalah menggelegar, Paris Saint-Germain juga disebut telah mengamankan jasa kiper muda Italia Gianluigi Donnarumma. Mereka diklaim bakal memberi kontrak Donnarumma hingga tahun 2026 mendatang. Donnarumma yang menolak memperpanjang kontrak dengan AC Milan resmi didatangkan dengan status bebas transfer. Kini kepindahannya ke PSG hanya tinggal menunggu waktu. Selain dapatkan jasa pemain berkelas, bursa transfer musim panas Paris Saint-Germain kali ini juga terasa semakin istimewa. Setelah bintang andalan mereka Neymar Junior resmi memperpanjang masa baktinya di klub.
Dilaporkan bintang asal Brazil itu menaikkan kontrak berdurasi 4 musim atau sampai 30 Juni 2025. Kabar itu disampaikan langsung oleh pihak klub dan membuat seluruh penggemar merasa lega setelah sebelumnya masa depan Neymar terus dispekulasikan. Kini tugas PSG hanya tinggal memastikan masa depan bintang muda mereka, Kylian Mbappe, agar mau bertahan. Bila itu sukses direalisasikan, maka akan menjadi hal yang tak mengejutkan bila pada akhirnya PSG berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa. Kira-kira seperti apa nantinya formasi yang bakal diterapkan PSG dengan keberadaan bintang-bintang tersebut? Bila Kylian Mbappe memutuskan untuk bertahan di Paris, maka Mauricio Pochettino akan memiliki skuad luar biasa yang pernah ada. Dalam hal ini, ex-pelatih Tottenham Hotspur itu bisa menggunakan skema 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, bila tertarik untuk menempatkan Gianluigi Donnarumma di bawah Mistar, maka ini akan menjadi sesuatu yang istimewa. Donnarumma merupakan bakat muda dengan talenta luar biasa. Dia telah membuktikan segala hal bersama AC Milan. Baru berusia 22 tahun, Donnarumma sudah memainkan lebih dari 200 laga bersama AC Milan di kompetisi Serie A. Selain itu, dia juga berhasil catatkan 75 clean sheet di kompetisi tertinggi Italia. Secara keseluruhan, Donnarumma telah tampil dalam 261 laga di level klub dan catatkan 91 clean sheet. Di ajang Piala Eropa 2020 ini sendiri, dia menjadi andalan pelatih Roberto Mancini. Maka tidak ada keraguan bila Pochettino ingin menempatkan sang kiper di tempat utama. Akan tetapi, PSG juga dikabarkan masih percaya kepada Keylor Navas. Sang kiper bahkan baru saja memperpanjang kontrak dengan klub. Pilihan ada di tangan Pochettino. Pasalnya sulit untuk menempatkan salah satu dari mereka di bangku cadangan. Bahkan ada kabar yang menyebut bila Donnarumma akan dipinjamkan terlebih dahulu jika memang Navas ditunjuk sebagai pilihan utama. Di posisi bek yang dihuni oleh 3 pemain, Pochettino bisa menempatkan nama Marquinhos, Presnel Kimpembe, dan tentunya Sergio Ramos. 3 bek dengan karakter kuat itu akan membuat lini pertahanan PSG sulit ditembus. Pengalaman dan mental baja yang dimiliki Sergio Ramos, tackle dan passing yang dikuasai Kimpembe, serta kepemimpinan yang ditunjukkan Marquinhos, sekali lagi akan membuat lawan kesulitan untuk melancarkan serangan. Di posisi sayap kanan, kemampuan Achraf Hakimi tidak perlu diragukan lagi. Dia yang punya kecepatan luar biasa tentu tak hanya berguna bagi pertahanan PSG, namun juga serangan yang dilancarkan dari sisi lapangan. Menurut catatan Opta, Hakimi menjadi salah satu defender bersama Robin Gosens yang sukses mencetak setidaknya 6 gol dan 6 assist pada musim 2020-2021 di 5 liga top Eropa. Di tepi seberang, Bernat bisa menjadi pilihan. Pemain yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub itu telah menjadi andalan di bawah manajer Unai Emery dan juga Thomas Tuchel. Meski sempat absen lama karena cedera, Pochettino bisa memanfaatkan kemampuan pria 28 tahun itu untuk bertahan maupun melakukan serangan. Di posisi gelandang tengah, siapa lagi yang mau mengisi jika bukan Marco Verratti dan juga Georginio Wijnaldum yang baru saja didatangkan. Verratti telah menunjukkan kontribusi luar biasa selama membela PSG dalam nyaris 10 tahun lamanya. Bersama timnas Italia, dia juga menunjukkan konsistensi luar biasa, sehingga membuat pelatih Roberto Mancini tak ragu untuk memasukkannya ke skuad yang berlaga di ajang Piala Eropa. Sementara Georginio Wijnaldum, dia juga berhasil menunjukkan kualitasnya di atas lapangan setelah diplot sebagai pengganti Virgil van Dijk untuk memimpin pasukan The Orange di ajang Piala Eropa 2020. Meski tak mampu membawa Belanda melangkah lebih jauh, kontribusi Wijnaldum di ajang kali ini mampu catatkan 2 tackle sukses, 10 tembakan ke gawang, 17 kali melakukan ball recovery, dan akurasi umpan yang menyentuh 85%. Lebih dari itu, dia berhasil mencetak sebanyak 3 gol dalam 4 pertandingan yang dijalani. 2 gelandang berkualitas itu dipercaya bisa membantu peran Angel Di Maria yang dapat ditempatkan sebagai gelandang serang. Nantinya, Di Maria yang punya kemampuan menciptakan peluang bakal sangat membantu untuk meringankan tugas para penyerang. Untuk 2 penyerang depan sendiri, bila Mbappe bertahan, maka itu sangat menguntungkan PSG.
mengingat akan sangat cocok bila diduetkan dengan Neymar Junior. Menurut catatan Transfermarkt, dalam 87 laga yang dijalani bersama, dua pemain ini berhasil mencetak sebanyak 36 gol dan menciptakan rata-rata 2,32 poin per laga. Dengan skuad bertabur bintang yang dimiliki, akankah PSG benar-benar wujudkan mimpi untuk jadi juara Liga Champions Eropa?